Ada berita menarik ya yang mengatakan bahwa mereka yang percaya ijazah Jokowi di pasar pramuka itu IQ-nya antara 70 sampai 79 atau berapa gitu. Kata Dian Sandi Utama, dan Dian ini luar biasa sekarang menjadi aktor utama ya gara-gara mengupload Jokowi punya foto. Jadilah dia tokoh, jadi a blessing in disguise ya. Ya itulah demokratisasi media sosial, siapapun bisa jadi tokoh. Tapi menarik apa yang dia sampaikan. Lalu juga menjadi pertanyaan, kalau memang itu dianggap tidak benar, pertanyaannya adalah kok nggak dilaporkan ya? This is the question, terus terang saja. Ya, karena bagaimanapun kalau saya kaitkan dengan apa yang dikatakan Prabowo, apa yang dikatakan Rismon Sianipar dan lain sebagainya, itu masih dalam tanda kutip ya, masih tidak direct. Ini kasar sekali dalam tanda kutip juga. Kenapa? Kalau Rismon kan mengatakan ya fake original itu setelah dia melakukan sebuah kajian. Demikian juga Roy Suryo, demikian juga Dr. Tifa. Jadi mereka itu melakukan kajian. Tapi soal pasar pramuka ini kan gak ada kajian apa-apa. Tiba-tiba Bitor bicara begitu saja. Dan tidak ada yang namanya strong objection dari pihak Pak Jokowi. Bahkan ketika interview dengan pengacaranya biasa-biasa aja. Bahwa itu gak bisa dijadikan patokan dan ya normatif saja. Harusnya sudah marah itu. Karena apa yang dikatakan Bitor itu tidak didasarkan kepada scientific proof. Hanya didasarkan omongan orang, yaitu Dhani Iskandar. Dhani Iskandar katanya runtang-runtung sama Widodo dan Widodo lah aktor utamanya. Tiba-tiba tambahan lagi ada Paiman Wicaksono dan lain sebagainya. Tapi awalnya adalah Bitor. Tapi kenapa kemudian Roy Suryo, Dr. Tifa yang melakukan kajian lebih saintifik sifatnya untuk sampai pada kesimpulan bahwa ijazah Jokowi itu tidak asli atau palsu, kemudian justru jauh lebih dimurkai dalam tanda kutip. Ya mungkin karena mereka pionir ya. Tapi sekali lagi dari kacamata hukum, apa yang disampaikan Bitor itu jauh lebih direct ya. Karena kalau misalnya tudingannya itu betul bahwa itu dibuat di pasar pramuka, maka ya udah pasti palsu kan. Tapi kalau tidak benar di pasar pramuka, maka paling tidak tudingan pasar pramuka itu bisa merupakan pencemaran nama baik atau fitnah. Apakah harus melaporkan lagi? Jadi gini, kalau kita bicara pasar pramuka dan ijazah asli itu hubungannya begini sobat era sekalian. Kalau pasar pramuka itu memang benar dan terbukti, maka ijazahnya sudah pasti palsu. Tapi kalau pasar pramuka itu tidak terbukti, ijazahnya belum tentu asli. Kan begitu? Karena ya ada soal lain kan yang terkait dengan eksistensi ijazah itu sendiri yang sudah diteliti oleh Rismon, Roy Suryo terutama. Jadi sobat sekalian, apakah itu via pramuka atau kan tidak, maka permasalahan ijazah palsu itu tidak akan selesai memang. Tapi pramuka itu akan menjadi kata kunci kalau andai kata dia benar. Kalau benar pramuka sudah terjawab semua, kan begitu. Tapi kalau tidak benar pramuka, maka keterangan Rismon, Roy Suryo itu masih berlaku. Yaitu ijazah Jokowi diperkirakan palsu, kan begitu. Diduga palsu. Oke, coba kita bacakan Dian Sandi ini. Jangan sampai dia menyampaikan sesuatu dan dia sendiri nggak terlalu paham. Oke, Dian PSI yang percaya ijazah Jokowi dari pasar pramuka, IQ-nya 70-an. Oke, kader Partai Solidaritas Indonesia PSI Dian Sandi Utama angkat bicara terkait polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi yang terus mencuat ke publik. Ia menyindir keras pihak-pihak yang mempercayai narasi bahwa ijazah Jokowi dibuat di pasar pramuka.
Jika ingin lihat siapa pemilik IQ 70 sampai 79 di Indonesia, lihat saja siapa-siapa orang yang percaya isu ijazah Pak Jokowi dicetak di pasar pramuka, ujar Dian di X. Dian bilang tudingan tersebut sangat tidak masuk akal dan mencederai akal sehat. Ia meminta agar publik tidak mudah terprovokasi isu liar yang tidak berdasar dan menyesatkan. Ngawur, tanya Pak Anggit. Siapa saja yang legalisir ijazah itu tahun 2004 ke UGM ketika Pak Jokowi maju sebagai Cawalkot Surakarta, katanya. Untuk meyakinkan coba kita lihat apa yang diteliti atau dikunjungi oleh Roy Suryo. Silakan. Kunjungan kita siang hari ini menegaskan beberapa hal. Yang pertama, pasar pramuka itu masih ada, ya. Meskipun yang dulu pasar yang pojok pramuka itu dalam kondisi sekarang sudah tinggal sisa-sisanya lagi, ya, gitu, karena tinggal hutan kota. Ya, tinggal hutan kota. Sudah dibakar kata Sudah. orang, bukan terbakar, Dibakar. Kata orang dibakar. Oke. Orang-orang sekitar sini mengatakan itu dibakar. Apa, Pak? Bukan terbakar. Kenapa kok mereka bilang dibakar? Kenapa? Ya nggak tahu masalah apa, ya sesudahnya Bambang Tri masalah terkuak ya mungkin itu. Oke, itu ya. Jadi kita masih praduga, ya. Praduga tidak bersalah, ada kemungkinan itu dibakar, ya. Dan yang kedua, kita sekaligus membantah hoax, ya. Hoax yang dilakukan oleh si betina itu. Betina yang ngaku-ngaku anak jenderal itu, ya. Bahwa pasar pramuka katanya pasar burung. Enggak. Kita tadi barusan ada di tempatnya Pak Haji tadi itu yang masih melakukan usaha pengetikan, kemudian penjilitan. Memang sekarang ada kewajiban mereka mencantumkan tulisan tidak menerima pembuatan dokumen yang aspal. Ya, tapi tadi di awal pembicaraan kan terdengar bahwa Pak Haji tadi mengatakan, oh kalau dulu memang ada seperti itu, yang aspal semua. Aspal itu bukan aspal ini pelapis ini jalan, tapi asli tapi palsu. Nah, Alias KW lah kira-kira gitu ya. kalau KW itu palsu, ini aspal. Kenapa aspal? Karena dia seolah-olah tanpa asli sehingga universitas yang asli pun mengiyakan. Nah, itu namanya aspal. Sehingga Rektor Ova Emilia pun mengiyakan. Tapi kan memang beliau bilang bukan mengiyakan, bahkan hanya meyakini. Ya, jadi hanya yakin. Ya itu makanya Saya ketayangkan tadi hampir investigasi warung kamera tersembunyi, nanti kita bisa tutup. Oh ada ya? Oh ada. Siapa saja yang terlibat, Pak? Boleh diulang lagi, Pak? Kan ada Dani Iskandar. Dani Iskandar. Nah, dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok Jogja, kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Si Widodo. Dari Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif, apakah mereka melihat? Melihat. Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bambang Tri, bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo.
Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dhani Iskandar. Sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Bitor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak. Iya, sobat daerah sekalian, kita lanjutkan lagi ya. Jadi Dian juga menegaskan bahwa seluruh dokumen pendidikan Jokowi sudah disiapkan sejak lama dan digunakan dalam proses politik yang sah. Bahkan jauh sebelum Pilkada DKI Jakarta. Berkas-berkas itu juga yang dibawa ke Jakarta tahun 2012 tambahnya. Sebelumnya Bitor Suryadi mengatakan bahwa Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas dan tokoh PDIP disebut pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang diyakini tidak otentik. Bitor mengatakan Andi menyaksikan dokumen tersebut saat masa pencalonan Jokowi di Pilpres 2014. Namun menurutnya ijazah itu merupakan cetakan ulang yang diproduksi tahun 2012 ketika Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Andi belum sadar kalau yang ia lihat itu cetakan 2012. Itu digunakan untuk keperluan Pilgub DKI, ujar Bitor dilansir laman MSN dari seputar Cibubur. Ya, sobat daerah sekalian, itu yang disampaikan Bitor. Nah, apa yang disampaikan Bitor ini menggelinding kemana-mana. Dia sebut-sebut nama pula orang yang kemudian bisa dimintai klarifikasi atau diinvestigasi terkait dengan ijazah pramuka ini. Antara lain adalah Dhani Iskandar atau Denny Iskandar tepatnya, kader PDIP DKI, dan kemudian juga Widodo, orang atau tim Solo menurut Bitor Suryadi. Bisa juga diminta keterangan Marsudi Prasetyo Edi Marsudi, mantan ketua DPRD dan mantan ketua DPD DKI PDIP. Kemudian ada juga Andi Wijayanto dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, memang sukar kita mempercayai ini bahwa ijazah itu dibuat di pasar pramuka. Saya sendiri juga antara percaya dan tidak percaya, tapi berani sekali Bitor ngomong demikian, karena kalau omongan dia itu fitnah atau tidak benar, tidak ada dasarnya, hanya angin saja, kan berabe harusnya, dan harusnya dia yang lebih dilaporkan ketimbang Rosario Tifa dan juga Rismon Sianipar. Nggak tahu kenapa. Ataukah karena klimaksnya adalah di Rosario CS sehingga siapapun yang ngomong setelah itu tidak diperhitungkan lagi. Jadi kalau misalnya ada sindiran mengatakan yang percaya ijazah pasar pramuka itu AQ-nya 70-79, ya menurut saya nggak apa-apa juga. Toh ini bukan soal kepercayaan atau tidak, ini soal fakta dan data. Ada informasi yang diperoleh oleh Bitor ucapkan dengan berani ke publik, sampai sekarang tidak ada bantahan, terutama dari pemilik ijazah Jokowi sendiri. Maka kemudian ya orang menganggapnya jangan-jangan kan begitu. Jadi kalau kita bicara tentang hukum, nggak usahlah kita bluffing ya, menuding 70-79. Toh seperti yang saya katakan, Anda tidak akan bodoh karena dianggap bodoh. Anda tidak akan pintar hanya dianggap pintar dan lain sebagainya. Ini kan soal Dian Sandi membela bosnya, membela Jokowi. Sementara kita masyarakat ingin kejelasan informasi mengenai ijazah Jokowi ini yang makin lama makin mengerucut kepada kata palsu itu. Kan begitu masalahnya. Makin diikuti makin terlihat arah palsunya. Begitu saudara sekalian. Jadi ya nggak apa-apa juga dibilangi 70-79. Tapi saya sendiri kalau ditanyakan ya saya antara percaya dan tidak soal pasar pramuka itu. Kenapa? Kenapa saya tidak percaya? Nekat sekali kan begitu. Cuma kalau misalnya ya orang kepepet, orang bisa melakukan apapun kan. Kan begitu.
Apalagi kemudian di Solo ada 2 gelar yang dipakai, satu Dr. Andes dan satu insinyur. Nah itu juga menjadi pertanyaan. Jadi justru kita ingin mencari kebenarannya seperti apa sih, ya kan? Kok bisa ada Dr. Andes, bisa insinyur di Solo, kemudian tiba-tiba gelar Dr. Andesnya hilang dalam perjalanan selanjutnya, hanya gelar insinyurnya yang ada, tetapi kemudian tidak mau menunjukkan ijazah. Nah ini kan yang kemudian dipermasalahkan orang. Sekali lagi, kalau memang itu tidak benar, harusnya ya ada laporan polisi terhadap Victor Suryadi. Atau kita klarifikasi. Kalau seandainya, kan tidak ada press conference yang membantah mengenai pasar pramuka itu masalahnya. Kan sampai sekarang tidak ada press conference yang membantah. Jadi oke lah, saya senang kalau seandainya kubu Jokowi nggak lagi main-main lapor polisi terhadap Victor dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak, kalau memang nggak benar dibantah dong. Ini kan tidak ada bantahan. Selama tidak ada bantahan secara resmi oleh Jokowi, ya baik langsung maupun melalui kuasa hukumnya, ya orang jangan salahkan orang kalau berspekulasi sampai-sampai Roy Suryo kemudian mendatangi pasar pramuka. Coba kita setel lagi bagaimana Roy Suryo mendatangi pasar pramuka tersebut biar kita tahu apa yang dia perbincangkan dan dia apa yang dapatkan. Silakan. Kunjungan kita siang hari ini menegaskan beberapa hal. Yang pertama, pasar pramuka itu masih ada, ya. Meskipun yang dulu pasar yang pojok pramuka itu dalam kondisi sekarang sudah tinggal sisa-sisanya lagi, ya, gitu, karena Tinggal hutan kota. ya tinggal hutan kota. Sudah dibakar kata Sudah. orang, bukan terbakar. Dibakar. Kata orang dibakar. Itu banyak orang. Oke. Orang-orang sekitar sini mengatakan itu dibakar. Apa Pak? Anunya Bukan terbakar. Kenapa kok mereka bilang dibakar? Kenapa? Ya nggak tahu masalah apa, ya sesudahnya Bambang Tri masalah terkuak ya mungkin itu. Oke, itu ya. Jadi kita masih praduga, ya. Praduga Ya. tidak bersalah, ada kemungkinan itu dibakar, ya. Ya, Dan ya. yang kedua, kita sekaligus membantah hoax, ya. Hoax yang dilakukan oleh si betina itu. Betina yang ngaku-ngaku anak jenderal itu, ya. Ya. Bahwa pasar pramuka katanya pasar burung. Enggak. Kita tadi barusan ada di tempatnya Pak Haji tadi itu yang Ya. masih melakukan usaha pengetikan, kemudian penjilitan. Memang sekarang ada kewajiban mereka mencantumkan tulisan tidak menerima pembuatan dokumen yang aspal. Ya, Ya. tapi tadi di awal pembicaraan kan terdengar bahwa Pak Haji tadi mengatakan, oh kalau dulu memang ada seperti Aspal. itu, yang aspal semua. Aspal Ya. itu bukan aspal ini pelapis ini jalan, tapi asli tapi palsu. Nah. Alias KW lah kira-kira gitu ya. Kalau KW itu palsu. Ini aspal. Kenapa aspal? Karena dia seolah-olah tanpa asli sehingga universitas yang asli pun mengiyakan. Wow. Nah, itu namanya aspal. Sehingga Rektor Ova Emilia pun mengiyakan. Tapi kan memang beliau bilang bukan mengiyakan bahkan, hanya meyakini. Meyakini. Nah, jadi hanya yakin. Ya. Ya, itu makanya perlu. Saya ketayangkan tadi hampir investigasi warung kamera tersembunyi, nanti kita bisa tutup. Oh, ada ya? Ada. Oh, ada. Iya, saudara sekalian, itu yang disampaikan Roy Suryo. Tentunya mereka tidak menyorot langsung pedagangnya, karena itu juga tentu menolak kan pedagangnya kan, ini masalah yang ngeri-ngeri sedap. Tetapi bukan soal ada tidaknya eksistensi pasar itu lagi. Tetap pertanyaannya sama. Kalau UPP Universitas Pasar Pramuka itu tidak benar, kenapa tidak ada strong objections, ya? Tidak ada penolakan yang luar biasa. Tidak ada penolakan resmi atau statement resmi dari pihak Pak Jokowi yang membantah itu. Kalau seandainya main lapor-lapor itu sudah tidak zamannya lagi, dan saya sangat mendukung. Ya kan? Ngapain sih orang lapor-laporan kayak kurang kerjaan? Yang jelas ya dibantah. Ya, bukan disepelekan, karena ini terus berkembang kan, jadi begitu saudara sekalian. Oke, coba kita sampaikan pendapat atau statement dari sobat RH sekalian ya. Pembuat gudang hoax terbesar di Indonesia. Untuk Sandi, nabimu aja ngaku IPK di bawah 2 terus
IQ-mu berapa kalau meyakinkan asli tapi belum pernah lihat dan ditanya ngeles sana ke sini. Walaupun nantinya ada yang dipenjara, tak akan mampu melawan netizen yang sudah tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengazab Jokowi dengan sindrom Steven Johnson yang parah. Ingat, kalau yang zalim jahat pasti kalau dia tertimpa sesuatu yang tidak mengenakan itulah azab. Nggak boleh begitu ya. Saya berkeberatan juga. Kita tidak tahu ya, dan kita tidak bisa menghakimi orang sakit itu karena azab atau karena cobaan ya. Tapi kita doakan saja yang terbaik ya bagi Pak Jokowi dan bagi kita semua. Bagi Jokowi dan bagi kita semua. Sudah pastilah palsulah kuasa hukum Jokowi kepanikan. Boleh sih adu IQ TOEFL dengan berbagai BBG Bambang Tri, oke. Boleh sih si DS adu IQ TOEFL dengan Bambang Tri, gitu. Banyak mana. Kemudian itu si Steven Johnson menular enggak ya. Sandi ini katanya pernah kuliah di Unram, tapi kok percaya sama penerbitan ijazah yang salah ejaan dan skripsi yang gak ada tanda tangan dosen penguji. Duh, kader PSI kok begini semua ya. Bang, undang podcast Ibu Vivian Siahaan yang ternyata mendorong membujuk suaminya untuk meneliti ijazah palsu sampai keliling Pulau Jawa. Luar biasa ya. Bu Vivian ini istrinya Rismond ya. Oke. Dia lagi berusaha manggung lagi atau dapat arahan kakak pembina, nggak boleh diam-diam aja setelah di-kick balik beberapa waktu yang lalu. Kemudian uang aja yang rumit bisa dipalsukan apalagi ijazah. Semua orang PSI itu meyakini kalau Jokowi itu nabi, mereka akan bela sampai mati nabi palsu mereka. Kalau hanya ucapan meskipun kader senior legal standingnya lemah. Kemudian jangan percaya omongan kader PSI, orang penyakitan pun dianggap nabi, IQ-nya pasti 58 kader itu. Palsu kemungkinan besar iya, dibuat di pasar perangka belum pasti ya, itu mungkin ya. Jadi Robert Gunawan, palsu kemungkinan besar iya, dibuat di pasar belum tentu. Jadi makanya saya katakan tadi, kalau terbukti pasar pramuka case close palsu. Kalau tidak terbukti pasar pramuka belum tentu asli. Kan begitu. Jangan lemah kawan, media-media mulai dicawi-cawi agar melupakan kasus ijazah hingga hilang di publik maksudnya. Kawal terus sampai tuntas ya. PSI partai sebar ijazah. Kalau 2 tahun lalu terjadi, sekarang besoknya dia jadi komisaris, bisa jadi. Oke. Betul-betul Andi, gara-gara Jokowi mayoritas rakyat Indonesia IQ, betul Andi, mayoritas IQ 70. PS ini partai 0, sedang berusaha naikkan suara dengan puja-puji Mulyono, tapi sayangnya keblinger. Mul dianggap nabi, Mul dianggap kiai, PSI buat ngakak saja. RH terus bersinar. Hasilnya apa ya? Bitar orang pintar, buktinya pernah jadi di KSP, sementara Sandi pernah jadi apa? Nggak usah banding-bandingkan lah ya. Karena banyak juga orang yang punya kapasitas tetapi memilih di luar pemerintahan. Sebaliknya, orang yang tidak punya kapasitas bisa masuk pemerintahan. Karena begitulah yang terjadi, karena dia nggak punya pilihan lain kan, kecuali melipir dan katakanlah gosok-gosok orang pemerintahan. Daripada ngatain orang, mending bantah tuh argumennya Bitor Suryadi dengan cara apa? Ya tunjukkan saja ijazah aslinya dan bebaskan orang buat neliti ijazahnya tersebut. Nah itulah ya. Mau lapor nggak berani karena kader senior PDI. Dian Sandi yang ngawur. Selagi LBP masih hidup, kasus ijazah palsu Jokowi nggak bakalan terbongkar. Iya. Jadi saudara sekalian, konon LBP juga paham tahu yang soal seperti ini. Ya, ada juga sih kabar-kabar angin mengatakan dia paham, dia tahu ya kan. Tapi namanya kabar angin, gimana kita mau
mengatakan bahwa itu benar ya, namanya angin kan. Kemudian kok praduga tidak bersalah, perkiraannya dibakar, malah praduga bersalah dong. Bukan dibakarnya, praduganya itu praduga soal pembuat. Oh iya, kira-kira dibakar. Iya dong, praduga tidak bersalah itu maksudnya sesuatu itu dikatakan diduga. Jadi nggak ada langsung judgment gitu lah. Kamu maling, kamu diduga maling. Nah, itu maksudnya gitu loh. Paham kan? Gitu. Jadi segala sesuatu orang yang menduga itu harus dikatakan menduga, tidak boleh langsung judgment, gitu maksudnya. Kamu udah dihina, difitnah, diuyang-uyang, diputer-puter, tapi kamu tetap diam. Itu karena apa? Karena palsu lah. Padahal gampang tuh membuka mulut-mulut mereka. Pampang tuh ijazah di depan muka mereka, pasti kicep. Iya sih, saya juga pengen tuh dipampangin ijazah di depan muka gitu ya. Trek. Lalu kata Rismon, wah langsung gua tangkap nih dengan melakukan uji forensik dan lain sebagainya. Begitu sobat era sekalian ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.